Hey yo, what's up guys? Welcome to Pusing Podcast Counseling. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kembali lagi bersama aku, Jekonia Ortista, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di episode Pusing kali ini, bahasan kita menarik dan sangat relate banget nih buat para jombloan dan jomblowati yang ada di luar sana. Bisa tebak kan ya kita kira-kira mau bahas apa kalau kayak gini? Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi kali ini kita mau bahas tentang kesendirian. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, kira-kira kalian ini tipe orang yang suka me time atau quality time bareng sama teman? Nah, kalau aku pribadi sih lebih suka untuk quality time bareng sama temen ya, karena aku tuh tipe orang yang gak suka untuk sendiri. Kenapa sih aku tanya kayak gitu? Karena ternyata ada loh beberapa teman kita yang gak bisa sendirian dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Terus kesendirian itu apa sih? Nah, ini ada pengertian kesendirian, yaitu keadaan pengasingan atau isolasi, kurangnya kontak dengan orang lain. Kondisi ini mungkin berasal dari hubungan yang buruk, kehilangan orang yang dicintai, pilihan yang disengaja, penyakit menular, gangguan mental, gangguan neurolis, atau keadaan pekerjaan dan situasi. Pada umumnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu sama dengan yang lain dan tidak dapat hidup sendirian. Nah, ada juga beberapa orang yang merasa senang saat mereka sendirian karena dengan sendirian dia bisa mencoba banyak hal tanpa adanya batasan. Namun ada pula orang yang takut akan kesendirian. Takut akan rasa sendiri ini dapat muncul dalam diri seseorang karena beberapa hal, seperti trauma dan pemikiran-pemikiran negatif saat membayangkan hal-hal buruk akan terjadi ketika mereka sendirian. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kesendirian dan juga penyebabnya ya teman-teman. Terus gimana sih cara untuk mengatasi rasa takut akan kesendirian ini? Nah, untuk mengatasi rasa takut akan kesendirian ini, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti meditasi sendirian. Ya, walaupun takut dengan kesendirian, tapi meditasi sendiri dapat meningkatkan rasa berani dalam menghadapi situasi sendirian. Dengan ikut kelas meditasi online atau mendengarkan audio meditasi, dapat membantu menenangkan hati dan pikiran ketika sendirian. Cukup dengarkan meditasi tersebut, jangan melawan ataupun membicarakannya. Meditasi seperti ini dapat membantu mengatasi rasa cemas dan takut ketika merasa sendirian. Nah, yang berikutnya ada cara sederhana yang dapat kita lakukan, yaitu dengan melakukan hal-hal sederhana yang menyenangkan. Orang yang takut akan kesendirian ini biasanya akan mencari kesibukan, biar pikiran kita tuh nggak ke hal-hal negatif kayak aku sendirian nanti aku gimana gitu kan. Biar kita nggak mikir kayak gitu, kita itu harus melakukan hal-hal yang bisa membuat kita sibuk gitu teman-teman. Hal-hal sederhana aja seperti contohnya menggambar, membuat kue, atau berkebun. Itu dapat membantu kita mengalihkan pikiran kita dari rasa takut dan cemas tadi, sehingga kita dapat mengesampingkan itu dan kita bisa fokus dengan hal-hal yang kita lakukan. Lalu ada cara selanjutnya, yaitu ini cara paling gampang sih teman-teman. Kalau kalian sudah merasa takut akan kesendirian tadi, kalian bisa langsung telepon aja nih teman kalian. Telepon ayang juga boleh deh. Yang bisa langsung telepon teman. Nah, dengan menelpon teman dan mengobrolkan topik-topik ringan aja ya, jangan deep talk, tapi deep talk juga boleh sih. Maka kita akan merasa seperti sedang tidak sendirian dan merasakan kehadiran teman kita, walau hanya dengan via telepon. Nah, kalau dengan beberapa cara tadi, kalian tetap merasa takut, tetap merasa cemas, maka bisa jadi rasa takut akan kesendirian kalian ini parah. Jika sudah parah, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan berkonsultasi dengan tenaga profesional. Terang aja ya teman-teman, jika kalian
harus berkonsultasi dengan tenaga profesional itu nggak apa kok. Tidak selamanya yang berkonsultasi dengan profesional atau dengan psikiater itu tuh gila. Enggak, teman-teman. Enggak. Jadi kalian jangan takut untuk menghubungi tenaga profesional ya. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut akan kesendirian, karena saat kita sendirian, kita itu dapat bebas mengeksplor kemampuan, kapasitas, dan apapun yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Serta kita dapat mencoba banyak hal yang baru dan sebelumnya tidak dapat kita lakukan karena ada batasan-batasan dari orang-orang di sekitar kita. Maka tidak perlu takut akan kesendirian, karena kesendirian juga dapat membawa dampak positif bagi kita. Jadi, ngapain takut? Sendiri juga bisa happy. Jadi, sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Pusing Podcast Konseling. Saya, Jekonia Ortista, pamit undur diri. Sampai jumpa di Pusing episode berikutnya. Bye-bye teman-teman semua.